Kita ambil contoh soal yang pertama. Misalnya 1/4. Oke. Nah, ingat, kalau untuk merubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, itu perhatikan bentuk penyebutnya. Oke, bagaimana caranya penyebutnya ini kita buat menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau seterusnya. Oke, nah kalau kita lihat angka 4 ini bisanya dibuat jadi angka berapa nih? 10, 100 atau 1000? Yaitu tentunya dibuat jadi 100. Caranya tentunya itu angka 4 ini dikalikan dengan 25. Nah, karena angka di bawah ini kita kali 25, nah angka di atas ini juga harus dikali 25. Maka sekarang jadinya itu kalau 1 kali 25 hasilnya 25. Kalau 4 kali 25 hasilnya 100. Oke, perhatikan lagi. Dia per 100, nolnya ada 2. Nah, kalau nolnya ada 2, maka kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Ingat, sebanyak berapa banyak nolnya di bawah sini. Kalau 2 berarti 2 langkah, kalau nolnya ada 3 maka 3 langkah. Oke, karena sekarang nolnya ada 2, maka kita bergerak 2 langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan, dari kanan ke kiri. 1, 2, maka tanda komanya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,25. Nah, itu dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita ambil angka misalnya 1/2. Oke. Perhatikan cara merubahnya. Nah, angka 2 ini bisanya kita buat jadi berapa nih? 10 atau 100? Ya, dia sama-sama bisa ya. Namun yang lebih mudah per 10 saja, yaitu dengan cara 2 dikali 5. Nah, karena bagian bawah dikali 5, bagian atas juga harus dikali dengan 5. Bagian atas 1 kali 5, 5. Lalu bagian bawah 2 kali 5, 10. Oke, perhatikan. Dia per 10, nolnya ada 1. Maka kita akan bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Perhatikan, dari kanan ke kiri 1. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,5. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham. Kita ambil contoh soal yang pertama, misalnya 1/2. Nah, 1/2 ini akan kita rubah bentuknya menjadi bentuk persen. Caranya, perhatikan, gampang sekali. Kalau untuk merubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, perhatikan penyebutnya. Oke? Intinya itu bagian penyebut. Nah, bagaimana caranya penyebut ini kita rubah menjadi bentuk 100? Oke? Harus kita rubah menjadi bentuk angka 100. Caranya gimana? Oke, perhatikan caranya gampang sekali. 2 ini biar dia jadi 100, otomatis 2 dikali berapa? Yaitu 2 dikali 50. Nah, karena bagian bawah dikali 50, bagian atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 50. Maka sekarang hasilnya, bagian atas 1 kali 50, 50. Oke, bagian bawah 2 kali 50, hasilnya 100. Nah, kalau penyebutnya sudah 100, tinggal kalian tulis saja angka di atas ini, yaitu 50, dan jangan lupa persennya. Nah, itu dia. Ini dia cara merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ternyata gampang sekali. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Kita ambil angka misalnya 3/4. Ingat tadi, perhatikan penyebutnya. Kata kuncinya itu ada di penyebut. Bagaimana caranya kita merubah bagian penyebut menjadi angka 100? Nah, otomatis kalau 4 ini biar dia jadi 100, otomatis 4 dikali berapa? Yaitu 4 dikali 25. Karena bagian bawah kita kalikan dengan 25, angka di atas juga harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 25. Maka sama dengan bagian atas 3 kali 25, hasilnya 75. Bagian bawah 4 kali 25, 100. Nah, kalau sudah per 100, tinggal kalian tulis saja angka di atas ini.
yaitu 75, dan jangan lupa tulis tanda persennya. Nah, itu dia jawabannya. Kita ambil contoh soal yang pertama, misalnya 15%. Nah, kita diminta untuk merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya gampang sekali. Oke. Ingat, bentuk persen itu artinya per 100. Maka kalau 15% itu sama artinya dengan 15 per 100. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa disederhanakan. Oke. Contoh, 15 sama 100 ini itu bisa sama-sama dibagi dengan angka 5. Bagian atas, 15 bagi 5 jadinya 3. Lalu bagian bawah, kalau 100 bagi 5 hasilnya 20. Maka bentuk lain dari 15% dalam bentuk pecahan biasa yaitu 3/20. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Misalnya 8%. Rubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka kalau 8% itu artinya 8 per 100. Lalu kita sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi angka yang sama. Kalau 8 sama 100 ini bisa dibagi berapa? Yaitu bisa sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Lalu kalau 100 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, ini dia bentuk pecahan biasa dari 8%. Kita ambil contoh soal yang pertama, yaitu 0,6. Nah, tolong diingat, oke? Kalau misalnya dia satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Oke? Lalu kalau misalnya dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Kalau ada 3 angka yang di belakang koma, maka dia per 1000. Kalau ada 4 angka yang di belakang koma, maka dia per 10.000 dan seterusnya. Itu tolong diingat. Oke? Karena soal kita yang pertama ada satu angka yang di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka ini bisa kita tulis 6/10. Nah, angka ini masih bisa kita kecilkan ataupun sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Oke? 6 bagi 2 hasilnya 3, dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka jawabannya itu adalah 3/5. Nah, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Misalnya 0,8. Oke, sama dengan, ingat tadi, kalau dia satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka ini bisa kita tulis 8/10. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan ataupun sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Oke, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka jawabannya itu adalah 4/5. Nah, biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Misalnya kita ambil angka 0,25. Nah, sekarang ada 2 angka di belakang koma. Tadi di awal materi sudah dijelaskan, kalau dia 2 angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Oke? Maka sini bisa kita tulis 25/100. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan ataupun sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 25. Bagian atas, kalau 25 bagi 25 hasilnya 1. Lalu kalau bagian bawah 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ingat, dia disederhanakan itu sampai dia tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa dibagi lagi. Maka itulah dia jawabannya. Oke?